Hai, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Mem Romel, dalam pelajaran agama di dalam pembelajaran yang kedua dengan judulnya Perjamuan Suci yang pertama. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar di pelajaran yang pertama mengenai Yesus membersihkan Ka'bah, bagaimana pada saat itu ketika Yerusalem dipenuhi dengan orang-orang untuk merayakan Paskah. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang perjamuan suci yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Nah, pada hari Kamis pagi, pada Minggu Paskah, Yesus meminta dua orang muridnya yang bernama Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan makan malam Paskah. Nah, Yesus menyuruh kedua muridnya yang bernama Petrus dan Yohanes pada saat itu. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes bertanya kepada Yesus, "Yesus, di manakah Engkau inginkan kami untuk mempersiapkan perjamuan?" Yesus menjawab, "Pergilah ke pintu gerbang kota. Di sana engkau akan menjumpai seorang pria membawa sebuah tempat air. Ikutilah dia ke rumahmu. Dia akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan untuk kita gunakan untuk perjamuan kudus." Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes pergi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka menemukan sebuah ruangan persis seperti yang Yesus katakan. Ruangan itu ada di atas dan cukup besar bagi mereka untuk apa? Untuk melakukan perjamuan tersebut. Mereka sibuk mempersiapkan makanan untuk jamuan makan malam. Mereka membawa sebuah tempat minum air dan sebuah baskom supaya Yesus dan murid-muridnya dapat mencuci kaki dan mencuci kaki mereka yang berdebu, yang kotor ya. Karena sebelum melakukan perjamuan itu harus bersih dulu semua kakinya. Inilah yang biasa mereka lakukan sebelum makan atau sebelum merayakan jamuan makan malam atau yang disebut dengan perjamuan. Nah, siapakah yang akan mencuci kaki kita? Nah, murid-muridnya bertanya seperti itu. Biasanya yang melakukan pencucian kaki itu adalah seorang hamba atau yang sering disebut dengan seorang pembantu, ya. Tetapi Yesus tidak menyuruh mereka untuk mencari seorang hamba. Pasti dia harapkan kita yang akan melakukannya. Murid-muridnya berkata seperti itu di dalam hatinya. Saya nggak maulah menjadi menjadi seorang hamba. Itu yang ada di benak hati mereka. Nah, pada waktu makan malam, Yesus dan murid-muridnya yang lain pun tiba, ya. Ketika itu mereka melihat air dan baskom. Masing-masing mereka berkata dalam hati, "Aku tidak akan mau menjadi seorang hamba. Aku tidak mau menyuci kaki orang lain." Itulah yang ada di benak hati murid-muridnya. Kemudian Yesus berdiri dan mengisi baskom tersebut dengan air. Dia bertelut di depan murid-muridnya dan mencuci kaki mereka satu persatu. Nah, bayangkan anak-anak, Yesus mau merendahkan dirinya untuk mencuci kaki murid-muridnya. Ya, dia sedang melakukan hal yang murid-muridnya anggap hina. Ya. Murid-muridnya menganggap hina bahwa kalau mereka mau mencuci Mencuci kaki orang lain. Ya, ketika Yesus selesai mencuci kaki, dia pun kembali duduk di meja perjamuan. "Sahabat-sahabatku," katanya, "aku telah menunjukkan kepadamu bahwa engkau harus selalu suka menolong dan melayani sesama." Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Pada jamuan makan itu, mereka pun memakan roti dan meminum anggur yang tidak beralkohol. Kemudian Yesus memberitahukan mereka apa yang akan terjadi kepadanya dalam beberapa hari kemudian. Dia akan dibunuh, dihina, ditangkap, dan dia akan mati. Tetapi dia akan bangkit, dan sesudah ia bangkit, dia akan
pergi ke rumah Bapanya yang ada di surga. Hal itu membuat murid-muridnya sangat sedih, ya. Mereka sangat takut. Mereka merasa bahwa lebih baik Yesus berjanji kepada mereka bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput mereka supaya mereka bisa bersama-sama nanti di surga. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita mau saling menolong dan saling melayani sesama kita. Ya, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, jadi anak-anak, kita harus apa? Memberikan contoh kepada orang lain, supaya apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita pun harus apa? Membuat seperti itu kepada orang lain. Intinya adalah kita harus mau merendahkan diri kita. Kemudian kita harus mau saling menolong sesama kita. Sekian anak-anak, terima kasih, Tuhan memberkati kita.